Ini. Nah itu. Kemudian perkembangan humas di Amerika itu seperti apa? Jadi pertama humas itu disebut dengan manipulation period. Jadi lebih ke arah satu arah. Jadi humas ini seperti agen dari pers. Jadi dia bertujuan untuk menciptakan opini di publik dengan cara memanipulasi informasi yang hanya menunjukkan hal-hal yang baik. Jadi humas ketika itu, ya misalkan tadi ngomong pengusaha, ya pokoknya hal-hal yang baik dari pengusaha itu disampaikan gitu. Tidak ada informasi atau tidak ada dua arah antara si buruh dengan pengusaha gitu. Nah ini periode pertama. Kemudian masuk ke periode kedua, namanya information period. Jadi di fase ini humas menjadi alat perusahaan untuk menyampaikan informasi pada publik. Jadi lebih luas penyampaiannya kepada publik, kemudian dia masih bersifat informatif, tetapi tidak menjadi hanya pemanipulasi. Jadi kalau pemanipulasi kan berarti kesannya negatif ya. Jadi untuk pencitraan aja gitu. Nah ini informasi, segalanya diinformasikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya seperti apa, kemudian kalau ngomongin ke sisi ekonomi, mulai nih dibuka kayak saham dan sebagainya, sehingga dikenal perusahaan publik gitu, karena terbuka. Nah, baru kemudian masuk ke fase ketiga, ini fase tertinggi, di mana mutual influence dan understanding period. Jadi terjadi dua arah, membangun humas berperan dalam membangun hubungan yang saling mempengaruhi dan saling memahami. Kemudian humas menjadi fungsi manajemen yang penting di perusahaan. Jadi si humas ini dia menangkap feedback dari orang, dari publik. Ketika publik ada masukan, ada tanggapan dari apa yang dilaksanakan oleh sebuah institusi, baik itu perusahaan atau bisa jadi pemerintah, maka dia akan menangkap itu dan mengolah untuk ditanggapi atau dilanjutkan apa yang disampaikan oleh publik tersebut. Nah, ini 3 fase perkembangan humas di Amerika dan pada umumnya. Nah, ini nih, tadi sebenarnya saya tadi lebih awal diskusinya tadi yang kita sampaikan, 4 tahapan revolusi industri itu dari mulai abad ke-18 adanya mesin uap, kemudian abad 19 sampai abad 20 adanya energi listrik, sehingga memunculkan produksi massal karena lebih efisien dibandingkan uap. Kemudian masuk ke revolusi industri ketiga, di mana komputer dan internet-based knowledge itu sudah mulai masuk. Ini sekitar akhir-akhir abad 20, jadi tahun 1900-an lah, 1900-an, sekian, 1990 itu sudah mulai internet tercipta dan sebagainya. Kemudian sekarang kita masuk ke industri keempat, revolusi industri keempat. Jadi pakai AI, artificial intelligence, kemudian big data, IoT, Internet of Things. Nanti dalam masalah keuangan kita sekarang sudah kenal cryptocurrency. Jadi mata uang itu tidak lagi dalam bentuk fisik dan tidak seperti yang sekarang beredar. Sekarang sudah mulai sih ada Bitcoin, kemudian ya tadi macam-macam e-money, GoPay atau OVO. OVO tuh punya OVO Pay ya, apa namanya tuh? Atau kalau di Korea teman-teman mungkin yang menggunakan Samsung ada Samsung Pay, ada KakaoTalk, Kakao Pay. Jadi ini akan ke arah sana industri itu. Makanya saya sarankan teman-teman jangan sampai ketinggalan zaman nih. Jadi sekarang nih anak komunikasi harus tahu lebih awal. Itu future of our life itu seperti itu gitu. Kehidupan kita akan datang itu kan seperti itu. Orang mungkin yang hidup di tahun 1980-an nggak pernah membayangkan ada yang namanya Skype, ada yang namanya Facebook. Tapi sekarang kita menggunakan itu. Nah, orang yang sekarang juga sama, mungkin belum membayangkan secara gampang bahwa e-money seperti Samsung Pay, Kakao Pay, dan sebagainya itu akan menjadi suatu yang lumrah di masa yang akan datang.
Dan bagi kita yang sudah mengetahui, agar nggak gagap, maka harus dibiasakan tuh. Jadi harus ketahui. Kalau misalkan nanti balik ke Indonesia, jangan sampai kita nggak ngerti pakai GoPay itu gimana sih gitu. Pakai apalagi yang sudah ada Tikesh misalkan punyanya BUMN gitu. Nah, itu bersiaplah di era akan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau izin dulu bikin kopi silakan. Mau lanjut sarapan silakan. Asal jangan lanjut tidur ya Mas. Jangan lanjut tidur, betul. Kalau tadi yang revolusi industri 4 ya, itu belum jelas Pak. Boleh diulang lagi. Revolusi industri 4. Yang ya ini revolusi industri keempat ini apa ya, tandanya atau karakteristik yang muncul adalah penggunaan internet sebagai dasar dalam melakukan aktivitas perekonomian. Wah ini ada informasi corona. Nah itu jadi Mas Mustafa, saya ulang lagi. Jadi kalau dalam revolusi industri keempat itu yang menjadi penekanan dalam hal apa ya? Kalau dilihatnya dari sisi produksi atau dari sisi apa ya, perusahaan, itu yang menjadi base-nya adalah artificial intelligence dan information technology. Jadi internet based. Jadi bagaimana data. Jadi kan sederhananya gini. Kita tuh kan mau mengetahui, kita misalkan Mas Mustafa punya perusahaan PO Bus, perusahaan bus dari Lampung ke Jakarta misal. Nah, ketika menentukan jam keberangkatan orang dari Lampung ke Jakarta itu, busnya jam berapa aja, itu perlu data tuh Mas. Makanya kemudian kalau orang-orang dulu tidak punya internet, ya seenaknya aja, pokoknya jam sekarang diberangkatkan, hari ini diberangkatkan gitu. Nah, ketika kita punya informasi yang tepat, yang kemudian informasinya itu berulang, jadi selama 1 tahun terakhir, orang kalau dari Lampung ke Jakarta itu biasanya hari apa, jam berapa. Terus lokasinya di mana paling banyak. Begitupun sebaliknya, dari Jakarta ke Lampung biasanya tuh hari apa, jam berapa, dan adanya lokasi di mana. Mereka biasanya turunnya di mana. Maka nanti akan menciptakan sebuah data. Datanya ini yang disebut dengan big data adalah data yang besar. Jadi katakan ada 3.000 orang. Satu bulannya itu bolak-balik Jakarta ke Lampung. Nah, kalau misalkan kita menggunakan internet, katakan kayak kita di sini menggunakan tab kartu, kan nanti akan ketahuan tuh orang masuknya di mana, orang bayar awal tuh masuk di mana, turunnya di mana. Kemudian yang lain lagi, si B masuk di mana, turunnya di mana. Terus jamnya jam berapa. Nah, kemungkinan besar orang itu melakukan sesuatu yang rutin itu akan menciptakan data tuh. Jadi katakan konsumennya adalah Mas Teja gitu. Mas Teja setiap hari Jumat jam 5 akan menggunakan bus dari Jakarta ke Lampung untuk mudik gitu. Nah, jam 5-nya naiknya di mana? Di dekat daerah, katakan daerah Tangerang, daerah Balaraja, misalkan daerah industri di sana. Maka dari sana kita akan ketahuan, oh ada satu orang nih dari Balaraja ke Lampung selalu menggunakan bus untuk pulang kampung gitu. Nah, kemudian data tersebut dikumpulkan. Nah, ketika data itu dikumpulkan, maka akan mendapatkan informasi bagaimana kita mengatur bus ini harusnya dikeluarkan atau jam berapa sih naiknya gitu agar efektif gitu. Nah, ini industri yang menggunakan artificial intelligence dan informasi teknologi yang dirangkum dalam big data untuk melakukan bisnisnya gitu. Begitupun kayak Gojek. Gojek itu dia sekarang value-nya, kadang-kadang kalau kita suka tahu tuh unicorn. Jadi nilai jualnya itu sekian. Yang disebut nilai jualnya itu apa sih? Data. Jadi data orang melakukan transaksi, data orang beli makanan itu
makanannya apa, senengannya. Jadi di situ akan terkumpulkan sehingga orang akan bisa menentukan bisnis apa, kapan waktunya, di mana harus dilaksanakan bisnis tersebut gitu. Nah, nanti kalau masuk lagi, kalau sekarang nih misal sudah ada 5G, kan sudah ada tuh misalkan Samsung dan sebagainya, mereka menciptakan teknologi yang remote. Kita bisa menjalankan mesin cuci hanya dengan handphone. Bahkan kita bisa menjalankan AC ruangan, air condition itu dari jauh gitu. Ketika kita lupa menggunakan atau lupa mematikan, kita matikan dari jauh. Itu syaratnya apa? Ada koneksi internet yang kuat gitu, yang disebut dengan 5G. Nah, itu ciri-ciri revolusi industri keempat yang sedang kita hadapi. Itu contoh-contoh ininya apa ya? Contoh-contoh faktualnya kalau kita memahami industri revolusi keempat ini. Gitu Mas Mustafa. Ada yang mau tanya nggak? Atau cukup jelas nggak? Atau terlalu muter-muter? Cukup jelas. Jelas. Tapi share apa? Share screen-nya Mas Rohib kok ganti wajah kita semua ya? Oh gitu. Ngomong-ngomong. Iya. Oh, saya coba ganti lagi deh. Oh Ini gitu. Pak, mau nanya nih ya. Nah. Gimana? Perbedaan big data sama database itu apa ya? Oh, kalau big data, benar ya, saya balik lagi sini. Ini screen, saya share screen. Oke, lupa. Ini screen-nya jadi wajah kita semua, Pak. Soalnya tadi Mas aja bilangnya kangen sih. Saya kan nih. Oh, nih, tadi ada pertanyaan. Bedanya database dengan big data tuh apa? Jadi kalau database itu kan berarti apa? Basic data. Database itu lebih cenderung kayak misalkan teman-teman nih daftar di UT. Daftar di UT kan melakukan pendaftaran, nama, alamat, nomor telepon, email dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita simpan. Nah, ini adalah data basicnya. Tapi kita nggak mengetahui nih ada perubahan apa ketika teman-teman berkuliah di UT semester kedua atau semester ketiga nanti sudah pindah pabrik belum, alamatnya pindah belum gitu. Nah, ketika database yang tadi itu kemudian dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama, datanya lengkap, kemudian tidak hanya satu orang tapi ribuan bahkan jutaan orang bisa menjadikan satu, makanya dengan big data. Makanya tadi kalau saya contohkan Gojek itu punya data sekian juta user, dia punya data user itu kemana saja gitu. Karena kalau teman-teman, saya termasuk orang yang mendapat notifikasi dari Google setiap saat ke tempat yang saya kunjungi. Teman-teman ada yang mengaktifkan fitur itu nggak? Jadi kalau kita ke tempat, kita foto sesuatu, biasanya Google tuh nanya, benarkah tempat ini adalah ini gitu. Komentar kamu terkait komentar ini bagaimana? Oh, jadi, pernah. Nah, itu adalah strategi big data yang dilakukan oleh Google. Jadi Google itu pengen punya, kan kalau kita kadang nanya kan siapa sih orang yang memoto tempat ini sehingga kita searching langsung ada gambarnya gitu. Ada informasinya apa. Nah, itu Google membuat sistem seperti itu. Dia mengaktifkan GPS selama GPS-nya aktif atau selama settingan kita hidupkan, kita akan dapat notifikasi untuk menceritakan tempat mana yang kita kunjungi gitu. Nah, di situ kemudian dikumpulkan tuh datanya. Jadi sekian juta, sekian miliar data dikumpulkan sehingga disebut dengan big data. Fungsinya apa big data itu? Data yang besar itu untuk membuat keputusan. Jadi keputusan itu bisa didapat dari orang. Oh, orang biasanya nih kalau katakan kalau pakai mobil bus nih jam sekian. Maka bagi pengusaha bus baiknya jam sekian ini armada busnya harus dibanyakin gitu. Tapi kalau udah jam 11 siang terus atau jam 10 siang orang ini sudah jarang pakai bus nih, maka armada bus ketika itu jangan dibanyakin gitu. Sehingga lebih efisien. Nah, seperti itu yang disebut dengan big data. Dan kalau database itu hanya data awal. Gitu. Nah, jelas kan? Tadi yang nanya Mas Taufik ya? Atau Mas siapa? Iya, Pak. Oh, gitu Mas Taufik. Terus ada lagi Kak pertanyaan? Mas Rohib izin masuk sebentar boleh? Silakan.
Mas Dewo. Ya, halo selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, Mas Dewo. Perkenalkan saya Sadewo dari Divisi Kemahasiswaan. Di sini ikut-ikut join ya sebentar doang, tapi jadi di sini karena semester ini berjalannya TTO ya. Jadi nanti saya selama semester ini bakal mantau pelaksanaan kegiatan TTO di tiap kelasnya. Jadi makanya cuma numpang sebentar, nanti kalau misalnya per tiap minggunya nanti akan ada pengumuman, nanti akan disampaikan entah di awal atau misalnya di sela-sela pemaparan materi, karena kan sistemnya loncat-loncat ya ke grup call Skype-nya, jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman saya ada titipan pengumuman untuk minggu ini dari Mbak Bendahara. Jadi karena semester ini berjalannya TTO, jadi nanti teman-teman kalau yang kemarin sudah terlanjur melakukan pembayaran untuk TTM, jadi nanti bisa mengajukan refund ke Mbak Bella. Nanti dihubungin aja langsung ke Mbak Bellanya. Dan buat teman-teman yang belum menyelesaikan pembayaran semester ini, harap segera dibayarkan, baik itu mata kuliah paket maupun mata kuliah mengulang, seperti itu. Untuk kali ini itu aja pengumumannya. Mungkin nanti kalau minggu depan ada pengumuman lain, nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, makasih Mas Rohib dan teman-teman. Semangat terus. Ya, makasih Mas, sama-sama. Oke, sip. Thank you. Di Mas Sadewo ya, teman, dari pengurus di kemahasiswaan. Tapi Mas Sadewo ini yang di daerah Daegu. Jadi kalau teman-teman nanti kalau mau nanya yang daerah Ansan, ada namanya Mas Isvan sama Mbak Mutia. Nanti bisa nanya-nanya ke Mbak Mutia dan Mas Isvan kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan kemahasiswaan. Kayak tuton dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Atau diskusi apa lagi yang ingin kita bahas? Nah, oke, kalau gitu lanjut ya. Nih kita ngomongin mengerucut ke Indonesia. Bagaimana sih gejala humas yang ada di Indonesia? Jadi gejala humas yang kemudian dipaparkan dalam buku ini bisa dilihat dari ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Wah, ini mumpung lagi hot nih. Ada yang mengikuti nggak perkembangan Indonesia yang kemarin dikunjungi oleh Raja Belanda? Keris. Kunjungin sih ke Mbak yang kembali keris itu kan? Iya, itu salah satunya mengembalikan keris Diponegoro. Lalu kemudian dilanjut ada kedatangan dari Raja Belanda ke Indonesia. Yang minta maaf kepada Indonesia. Betul. Karena setelah menjajah Indonesia. Betul. Saya kemarin barusan ngobrol dengan teman saya yang kuliah S3 di sini juga. Terus dia S2-nya di Belanda. Jadi dia cerita katanya pernah ketika kuliah di Belanda dulu ngobrol dengan temannya orang Belanda. Jadi ketika lagi ngobrol itu ada satu artikel tentang kejadian tahun 1920-an, tapi tidak berkaitan dengan penjajahan. Tapi teman saya nyetuk, wah, zaman 1920 negara saya masih dijajah negara kamu gitu. Nah, kemudian pendengar itu si temannya itu si orang Belanda itu dia minta maaf. Oh ya, sorry katanya. Kita orang Belanda juga sebenarnya merasa malu dalam kalau ngomongin sejarah seperti itu gitu. Betapa tidak manusiawinya nenek moyang mereka gitu menjajah Indonesia sekian lama, memeras kekayaan dan sebagainya. Jadi secara apa ya? Secara beban moral itu bagi pemuda-pemuda Belanda tuh yang mengakui bahwa mereka tuh melakukan salah tuh malu banget sebenarnya dengan tingkahnya nenek moyang mereka gitu. Makanya kalau kemarin yang unik adalah teman-teman Indonesia diakui merdeka oleh Belanda itu bertahap. Jadi kita merdeka tahun 1945 nih. Tapi setelah itu kan ada apa invasi militer. Ada apa? Apa tadi? Agresi militer. Jadi ada agresi militer yang berlanjut tuh dari tahun yang kemudian kita ada kenal Hari Pahlawan 10 November itu gara-gara ada agresi militer tuh. Ada Belanda sudah tadi kita sudah merdeka dari Jepang 1945, dia datang lagi mau menjajah lagi, kemudian kita ngelawan, maka terjadi agresi militer pertama.
Belanda di Surabaya gitu. Nah, kemudian terjadilah Hari Pahlawan itu gitu. Nah, kemudian ada lagi agresi militer kedua. Nah, itu yang kemudian memakan banyak korban. Yang kemarin dimintakan maaf oleh Raja Belanda itu adalah peristiwa itu. Peristiwa agresi militer yang tersebut tuh, yang pertama dan kedua yang menewaskan banyak orang. Nah, sehingga Belanda itu baru mengakui Indonesia merdeka itu tahun 1949. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya Indonesia harus menjadi negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Makanya ada negara federal Jawa Tengah, negara Kalimantan, negara Sumatera gitu. Jadi pembagiannya seperti itu. Sampai akhirnya kita kemudian balik lagi menjadi negara Republik, tidak Republik Indonesia Serikat. Nah, yang lucu adalah kemudian Belanda itu baru mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka secara politik dan secara wilayah itu tahun 2005. Jadi saya kalau baca fakta itu tuh kadang ada kekesalan. Lah, emang lu siapa gitu. Jadi bayangkan kita merdeka 1945, Belanda itu baru mengakui secara dipublikasikan itu 2005. Jadi 2005 itu sudah tidak ada lagi istilahnya apa yang diinginkan oleh Belanda. Jadi dulu kan Belanda pengennya Indonesia itu kalaupun merdeka, ya merdekanya masih tetap menjadi bagian dari Belanda gitu. Jadi kayak negara-negara Commonwealth. Jadi kayak Malaysia oleh Inggris diberikan kemerdekaan, Australia diberikan oleh Inggris kemerdekaan gitu-gituan. Tapi tetap nanti ratunya Inggris itu secara kultural mereka ya ada hierarkinya gitu. Nah, Indonesia tidak seperti itu. Makanya Indonesia kemerdekaan itu tidak diberikan tapi diperjuangkan. Berbeda dengan Malaysia dan beberapa negara lain gitu. Gitu. Keren. Nah, balik lagi deh ngomongin humas. Itu terkait dengan prosesi kemerdekaan dan terjadi di Indonesia. Jadi gejala humas di Indonesia itu tahun 1949 ketika KMB, Konferensi Meja Bundar, itu kemudian terbentuk. Dibentuk apa? Ada namanya Departemen Penerangan. Sehingga dibentuknya ini diperlukan untuk pemerintah menyebarkan informasi kepada rakyat Indonesia. Jadi ketika itu Departemen Penerangan fokusnya hanya kegiatan politik dan menginformasikan kebijakan pemerintah, sehingga belum melakukan tugas secara menyeluruh sebagai sebuah kehumasan. Nah, tetapi kalau kita nanti maju lagi, Departemen Penerangan ini kemudian dibubarkan. Ada yang tahu nggak yang membubarkan siapa? Tidak tahu. Penerangan Soeharto. Habibie. Setelah Habibie siapa? Gus Dur. Gus Dur. Jadi zamannya Gus Dur itu dibubarkan Departemen Penerangan ini gitu. Karena dinilai hanya kenapa? Oh, langsung tanya nggak apa-apa kan, Mas? Rasulullah. Jadi Departemen Penerangan ini dibubarkan oleh Gus Dur karena dinilai hanya sebagai ini aja, pencitraan aja. Jadi ngomongnya tuh hal-hal bagus pemerintah aja gitu. Sehingga Gus Dur yang sudah membuka kebebasan pers, kebebasan untuk dikritik itu membubarkan Departemen Penerangan. Terus dulu Departemen Penerangan juga digunakan untuk membungkam pers. Jadi kalau ada pers, ada koran, majalah yang mengkritik pemerintah, mereka akan menutup hak siarnya, surat SIUP-nya, sehingga kemudian dibubarkan penerangan ini. Nah, kemudian tadi gejala humas itu juga berkaitan dengan kondisi politik seperti tadi yang saya sampaikan. Contohnya di Indonesia, zaman Soeharto humasnya berbeda dengan zamannya Habibie dan Gus Dur. Atau sekarang zamannya Pak Jokowi ya humasnya juga berbeda. Jadi kondisi politik itu menentukan juga bagaimana kehumasan dalam bernegara. Nah, humas juga berkembang seiring perkembangan teknologi. Jadi kalau dulu kita misalkan zaman kemerdekaan, humas itu yang memanfaatkannya paling radio, koran. Nah, sekarang kita sudah zaman internet. Akhirnya kehumasan itu ngomongin tentang sosial media.
Kemudian nggak hanya sosial media dalam bentuk tulisan, dalam bentuk film juga, ada YouTube dan sebagainya. Sehingga perkembangan humas akan mengiringi atau akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kemudian humas juga didorong oleh perkembangan demokrasi. Negara dengan menganut sistem tertutup berubah ke sistem terbuka. Jadi kalau misalkan kita berkacanya ke Indonesia, tadi kasusnya Soeharto yang lebih otoriter dibandingkan dengan zaman reformasi, itu humasnya berbeda. Kalau misalkan zamannya ini, kalau lebih luas, teman-teman mungkin bisa belajar nanti zaman ketika Uni Soviet dibubarkan. Uni Soviet itu kan bubar tahun 1990-an ya, 92 kalau nggak salah, 1992. Nah itu bubar karena tadinya bentuknya tertutup sistemnya, komunis dan sosialis, kemudian berubah menjadi demokrasi. Sehingga dari sisi pers lebih banyak, dari sisi pemerintahnya juga membuka diri untuk dikritik, sehingga ya konsekuensinya Uni Soviet bubar karena kemudian muncul kritik dari bawah, ternyata sistem yang tertutup itu tidak menyebabkan semua masyarakatnya sejahtera. Beberapa negara bagian yang tidak sejahtera ini memisahkan diri sehingga menjadikan negara-negara baru. Nah ini humas juga menunjukkan bahwa didorong oleh perkembangan demokrasi. Kemudian humas juga didukung oleh perkembangan ekonomi yang pesat. Nah ketika ada perusahaan yang besar, sifatnya multinasional, maka membutuhkan peran humas dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang baik. Jadi contohnya apa? Misalkan kalau kita ngomongin multinasional company, itu bisa melihat pabrik-pabrik yang besar. Jadi misalkan kalau dari teknologi, Google itu adalah multinasional company, di semua negara ada gitu. Maka bagaimana membahasakan atau membuat humasnya? Maka dia harus memiliki humas berbagai cabang di negara-negara tersebut. Atau kalau misalkan kasus yang lain, ada multinasional company yang lain, misalkan kalau di Korea ada Samsung. Samsung itu kan multinasional company. Artinya multinasional company itu perusahaan yang ada di banyak negara. Negara lain itu ada gitu. Nah, ketika seperti itu humasnya kan akan berbeda. Jadi humas ketika ada di Korea, Samsungnya dengan humas yang ada di Indonesia itu harus berperan berbeda gitu. Misalkan lebih detail lagi, di Korea perekonomiannya maju, orang membeli Note 9 atau bukan Note 9 sekarang Note 10 ya, Note 10 atau sekarang keluar S20, itu sesuatu yang mudah gitu kan. Sehingga kalau dikaitkan humasnya dengan periklanan, ya humasnya nanti menjalankan strategi yang berbeda dengan kemampuannya Indonesia. Misalkan di Indonesia masih baru mungkin kemampuannya yang paling banyak membelinya S6 misalkan atau S7. Maka humas dalam hal mempromosikan produknya maka harus menyesuaikan gitu. Jadi ini contoh dari bahwa humas juga didukung oleh perkembangan ekonomi yang pesat dan sebagainya. Nah ini sejarahnya lagi perkembangan humas di Asia dan Indonesia. Jadi yang mempengaruhi humas itu sistem politik dan faktor budaya. Kemudian kalau kita ngomong di Asia, kita mungkin bisa belajar dari Cina dan India. Cina itu termasuk Korea sebenarnya terpengaruhi dengan sistem yang diajarkan oleh Konfusius atau kita orang Indonesia biasanya menyebutnya Konghucu. Konfusianisme ini cirinya adalah dia membangun komunikasi yang harmonis untuk menyelesaikan konflik. Makanya sistem yang sekarang mungkin cocok di Cina adalah sistem sosialis. Sistem yang tidak banyak omong gitu. Kenapa sekarang Cina negaranya besar, komunisme itu bisa berkembang di sana dengan baik, bahkan menjadikan Cina negara yang besar gitu. Atau kasus yang sekarang deh, kenapa virus corona itu di Cina relatif berhasil ditekan? Karena apa? Ya Cina ini tersentralisasi, begitu Wuhan menjadi epicentrumnya, pusat dari penyebaran, langsung di lockdown, langsung ditutup. Nah, komunikasi bagaimana? Ya harus tega dan artinya komunikasinya harus
kuat sehingga tidak banyak orang speak up dan banyak memprotes gitu. Dengan cara seperti itu, ya akhirnya pemerintahnya berhasil menjalankan itu. Beda dengan India. Kalau teman-teman mungkin punya teman kerja orang India, orang Pakistan juga sama. Itu mereka banyak ngomong tuh karakternya. Sehingga karena banyak ngomong, maka bisa jadi demokrasi itu yang cocok bagi mereka. Jadi mereka diberikan ruang untuk ngomong, untuk berbicara gitu. Nah itu. Nah ini kalau di Indonesia, kita ngomongin Indonesia, setelah ngomongin negara-negara lain. Di Indonesia, di era Soekarno, penyampaian humasnya itu tadi, karena kita awal-awal merdeka, maka informasi dari pemerintah kepada rakyat itu penting. Jadi informasi terkait dengan proses kemerdekaan, terkait dengan pembangunan dan sebagainya. Nah, kemudian di zaman Soeharto lebih concern lagi humas itu sebagai juru bicaranya pemerintah. Makanya dibuatlah Departemen Penerangan. Nah, ini ada beberapa asosiasi atau lembaga yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan kehumasan. Nah, ketika Soeharto tumbang, masuk era reformasi, Habibie masuk. Akhirnya membuka keran kebebasan pers. Banyak pers kemudian lahir di zamannya Habibie. Kalau teman-teman nanti di semester 3 itu akan ada ini namanya mata kuliah hukum media massa. Hukum media massa itu teman-teman akan disampaikan materi berapa jumlah koran zaman Soeharto dan berapa jumlah koran di zamannya Habibie. Itu meningkat sampai hampir mungkin 100 kali lipat lebih lah. Jadi kalau zaman Soeharto gampangnya stasiun televisi itu cuma ada TVRI, kemudian akhir-akhir 90-an tuh muncul Indosiar, SCTV, RCTI gitu. Nah, zamannya Habibie itu kemudian membludak banyak gitu. Nah, makanya sampai sekarang pun jumlah televisi itu banyak. Salah satunya adalah karena dibukanya keran kebebasan pers tadi. Nah, kemudian di era Gus Dur, Departemen Penerangan dibubarkan, diganti dengan adanya profesi juru bicara presiden. Nah, ketika itu juru bicara presiden kan ada beberapa orang, ada yang sekarang masih hidup, ada misal Wimal Wirtular, kemudian siapa lagi ya? Yahya Qauli Stakuf, itu adalah beberapa orang yang menjadi juru bicara presiden. Nah, eranya SBY, humas ini penghubung kepentingan perusahaan BUMN. Jadi, kalau teman-teman lihat, ada tuh beberapa juga program-program BUMN, kayak CSR, Corporate Social Responsibility, kegiatan sosialnya BUMN. Nah, itu juga sudah ada di eranya SBY, karena pemerintah representatifnya tidak hanya pemerintah itu sendiri, tetapi juga BUMN-BUMN-nya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke zamannya Jokowi, kalau di buku belum dibahas karena bukunya belum update, tapi kalau kita memahami sekarang, humas di zamannya Jokowi lebih kompleks lagi. Adanya media massa ditambah dengan perseteruan pemilu yang sangat kuat, sehingga peran humasnya pemerintah itu penting gitu. Bagaimana mencitrakan Jokowi sendiri atau menginformasikan kegiatan dari pemerintah secara menyeluruh gitu. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Saya coba back dulu ke teman-teman. Gimana? Ada tanya dulu nggak? Mas Nasrullah masih di airport? Oh, masih di mute dia. Oke deh. Ada yang tanyakan ya teman-teman? Atau ada yang mau menyapa satu sama lain? Biar nggak bosan. Halo. Tadi saya mau nanya, cuma ini saking fokusnya agak lupa ini, Mas. Oke. Ini berarti masih di luar nih, Mas Nasrullah? Masih di bandara? Sampai, Mas. Baru sampai Ansan. Oh, Ansan. Oke.
Oh, hati-hati, nanti megang HP mulu kesandung. Udah duduk Mas. Udah duduk. Halo, salam kawan-kawan. Sehat selalu untuk Mas Rohib sama teman-teman semua. Amin. Amin. Oke deh. Habis cuti, Mas. By the way, teman-teman, masker pada kekurangan masker nggak? Sekarang udah Kekurangan, dong, Pak. Mas. Kan udah diregulasi, Masker. Mas. Kurang. Mas Mustafa masih kekurangan katanya. Saya sebenarnya masih ada masker lagi nih. Saya rencananya mau kasih ke Mas Ainul nih, kayak mau ditaruh di rumah UT atau entah di mana. Nanti coba barangkali bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Itu Kalau alokasinya udah khusus pelajar apa bukan Mas Rohib? Kalau saya sebenarnya untuk cadangan sih. Jadi kan untuk pelajar ada. Nah, saya kebetulan selain kemarin sampaikan ke UT, juga dari KBRI-nya dititipkan ke saya kalau ada insidental teman-teman benar-benar butuh, nanti saya diminta untuk memberikan yang ada di saya. Jadi kalau nanti tim di Ansan di rumah UT sudah kehabisan masker, mungkin saya ada 100 masker lagi sih untuk teman-teman. Buat anak Ilkom aja, Mas. Boleh. Nanti kasihnya gimana nanti? Oh ya, lanjut ke pelajaran ya, Mas. Mau tanya ini. Oke. Agak ingat. Silakan. Oke. Maaf ini datang terakhir nanya duluan Mas Anwar, Mas lainnya. Tenang aja, Bang. Selamat. Ya, silakan Mas. Bentar. Nah, pada era dahulu itu pas pembentukan adanya humas di era pemerintahan, faktor apa aja yang bisa mendirikan humas tersebut, Mas Rohib? Syarat-syarat ketentuannya, karena untuk istilahnya untuk sampai dari pemerintahan Ghana itu faktornya apakah harus ketat banget atau harus gimana, memenuhi unsur apa aja gitu? Boleh jelaskan, Mas? Nah, kalau faktor bagaimana mendirikan humas, dalam artian saya menangkapnya pertanyaan Mas Nasrullah ini kalau dikaitkan dengan pers. Jadi kalau pers tuh gimana syaratnya? Mungkin itu kali ya? Atau gimana? Ya. Nah, kalau gitu, maksudnya pers itu nanti saya tadi sudah menyinggung, nanti di mata kuliah hukum media massa teman-teman akan ada juga perkembangan dari masa ke masa bagaimana industri pers itu ada di Indonesia. Jadi ada dulu ketika masih ada Departemen Penerangan dikeluarkan mulai dari PP, peraturan pemerintah, sampai dengan undang-undang pers. Kalau pers ini yang terbaru adalah setelah reformasi. Setelah reformasi itu pers itu tahun 1999, kemudian direvisi sekitar tahun 2000-an awal. Nah, sekarang lagi ada pembahasan lagi, mau direvisi lagi undang-undang pers ini. Nah, seketat apa informasinya? Dulu ketika zaman Soeharto itu ada istilahnya SIUP, surat izin untuk publikasi atau surat izin apa ya? Pokoknya intinya kalau pers itu memiliki SIUP, maka dia boleh menayangkan televisi, boleh menyiarkan radio, boleh mencetak majalah, koran, dan sebagainya. Nah, SIUP itu ada ketentuannya. Ketika SIUP-nya misalkan menyerang pemerintah atau tidak menyampaikan informasi secara benar, tapi penekanannya sebenarnya kalau dia memberikan serangan ke pemerintah, maka dia akan ditutup atau SIUP-nya dicabut gitu. Sehingga ketika zamannya Soeharto sulit tuh memunculkan itu gitu, memunculkan pers yang independen, pers yang bebas gitu. Selalu yang diberitakan adalah berita-berita bagus pemerintah saja gitu. Nah, baru kemudian setelah zaman reformasi lebih mudah, semuanya bebas berkomunikasi. Karena apa? Karena ada undang-undang pers tadi, undang-undang yang melindungi pers itu untuk berbicara sebebas-bebasnya gitu. Walaupun tadi sekarang juga ada kan, kalau teman-teman baca suka ada ketidaksetujuan. Jadi ada namanya Dewan Pers. Sekarang ada Dewan Pers. Dewan Pers itu tempat mengadu. Jadi kalau misalkan
teman-teman ini merasa diberitakan dengan tidak baik, maka bisa melaporkan pers tersebut ke Dewan Pers gitu. Misal contoh yang Tempo tahun lalu pernah membuat majalah yang covernya itu, yang sampulnya itu gambarnya karikatur Presiden Jokowi, hidungnya panjang kayak Pinocchio. Nah, itu kemudian oleh timnya Jokowi dilaporkanlah ke Dewan Pers gitu. Ke Dewan Pers dilaporkan ini sudah menyalahi atau melanggar undang-undang pers gitu. Nah, nanti tinggal diadu argumen saja bagaimana kebebasan pers itu apakah dilanggar atau tidak oleh Tempo gitu. Atau kasus-kasus lainnya. Nah, yang menarik itu sekarang adalah kalau ngomongin kebebasan pers atau humas adalah di era sosial media. Sosial media itu jadinya semuanya orang bisa ngomong. Rakyat kecil bisa menghina-hina gubernur dan presidennya gitu. Makanya sekarang aturannya itu harus dibuat baik. Misalkan kayak terakhir ada pendukungnya Anies Baswedan yang merasa selalu disudutkan Anies Baswedannya, akhirnya dia menyerang Risma gitu, Risma Haryanti, wali kota Surabaya. Dilaporkanlah si orang ini, kemudian akhirnya diproses di polisi. Nah, hal-hal seperti itu adalah juga salah satu bentuk gejala-gejala dalam bidang komunikasi. Gitu. Itu kalau yang bisa saya jelaskan, Mas Nasrullah. Iya, Mas. Ini kawan-kawan pada nyatet enggak ini? Direkord. Tenang aja Mas Ulo, direkord, direkam. Ya, kalau rekod nanti ini panjang lebar ini, Mas. Kalau mau belajar nanti nyari rekamannya di mana, bingung. Oke deh. Sip. Nah, ini saya tampilkan lagi slide presentasi. Kita masih ada satu modul lagi. Ini modul pertama mau habis nih. Ini bukan modul pertama, modul kedua. Karena tadi kita mulainya modul kedua dulu. Nah, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi, agak mengulang dari slide sebelumnya. Kondisi politik akan mempengaruhi humas. Ya, tadi kita ngomong Indonesia aja deh. Politik ketika zaman Orde Baru, reformasi itu mempengaruhi industrialisasi. Ini mempengaruhi. Karena apa? Humas itu kan tadi kalau kita ngomong revolusi industri, dia berperan menjadi penghubung antara pengusaha dengan buruh gitu. Sehingga proses industrialisasi ini juga mempengaruhi bagaimana perkembangan humas. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi. Ini juga membuat humas harus semakin cepat, mudah, dan praktis. Jadi makanya orang yang kerja di sosial media, saya dulu pernah jadi humasnya perusahaan tambang selama hampir setahun setengah. Jadi tugas saya itu memegang akun sosial medianya si perusahaan tambang tersebut. Nah, saya kerjanya itu nggak harus ke kantor. Jadi kerjanya di kamar juga bisa. Jadi bangun tidur bisa langsung kerja. Tapi kerjanya 24 jam. Karena apa? Harus cepat. Jadi begitu ada komentar, begitu ada pertanyaan langsung dijawab. Sekarang mungkin agak memudahkan dengan adanya artificial intelligence tadi. Jadi ada bot, ada robot yang menjawab. Jadi ketika ada pertanyaan apa, yang menjawab itu langsung otomatis, bukan manusia. Nah, ini ada perkembangan teknologi. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara real time, secara faktual, bukan robot gitu. Nah, saya pernah menjalankan itu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, humas pun memiliki perbedaan karakteristik. Kemudian privatisasi dan liberalisasi perekonomian juga mempengaruhi perkembangan dari praktek humas. Dan kalau dari sisi pemerintah, penerapan good governance, pemerintah yang baik, maka akan mempengaruhi bagaimana humas digunakan agar pemerintah sebagai institusi yang melayani warga negara itu bisa terus berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi kalau sekarang nih semua pemerintah mungkin dari tingkat presiden sampai saya kira tingkat desa juga sudah mulai ada kan. Saya terakhir lihat postingan temen itu ada sebuah desa yang membuat kayak poster grafik gitu menjelaskan
bagaimana dana desa digunakan. Jadi dana desa berapa ratus juta untuk apa saja gitu. Nah, itu sudah menerapkan etika kehumasan tuh. Jadi, nah tadi konsep good governance itu diberlakukan dan ujung tombak dari good governance itu adalah humas. Jadi teman-teman ilmu ilkom basicnya nih ada nih, basic untuk nanti masuk ke industri ketika menjadi apa misalkan salah satunya adalah ujung tombak dari sebuah industri atau dari pemerintah itu humas sekarang ini. Nah, kalau saya boleh share, ada tuh satu alumni UT Korea yang sudah pulang ke Indonesia sekarang jadi tim protokoler humas Bupati Lumajang. Jadi PNS pulang ke Indonesia sekarang jadi tim digabung humas. Jadi kalau saya lihat postingan dia tuh tugas dia adalah di sampingnya bupati membuat press release apa kegiatan bupati gitu. Atau kalau enggak dia menghadapi wartawan. Jadi kalau misalkan wartawan nanya, dia salah satu yang akan menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan bupatinya. Gitu, teman-teman. Itu persiapan untuk yang mau jadi lurah ini, Mas. Nah, yang mau jadi lurah harus pintar-pintar ngomongin ini kehumasan dan memoles diri agar dikenal orang. Pencitraan, Mas. Mas Rohit Pencitraan. mau tanya, Mas. Silakan yang tanya. Perbedaan mendasar antara humas dan pemasaran, Mas. Soalnya kan juga hampir sama kan. Betul. Humas juga menyampaikan apa istilahnya menyampaikan sebuah bisa dikatakan produk lah ya. Di sini Betul. bisa dikatakan produk. Bedanya dengan pemasaran itu apa, Mas? Saya akan melempar pertanyaan itu di akhir supaya teman-teman diskusi. Saya langsung skip nih. Apa bedanya humas, pemasaran, dan periklanan? Wah. Wah, ketahuan pertanyaannya nyontek dari sini, Mas Teja. Ini baru dibuka, Pak. Baru dikasih tahu ini, Pak. Baru dibuka ini. Waduh. Di slide sebenarnya di slide sebelumnya ada nih pembahasannya, tapi kita ini mumpung Mas Teja nanya nih. Kalau dari teman-teman sendiri kira-kira apa nih? Apa bedanya humas, pemasaran, dan periklanan? Ini juga ada di slide soalnya. Apa ya? Siapa dulu yang mau bantu jawab? Diskusi aja, diskusi. Mas Anwar. Apa Mas Nasrullah? Apa bedanya? Ketuanya dulu Mas Anwar. Oh, ketuanya dulu Mas Anwar katanya. Terasa lagi jawabnya. Gak apa-apa. Silakan. Gak apa-apa. Silakan. Kalau gimana? Kalau analisanya berdasarkan dari kata humasnya itu ya berarti memberikan penerangan kepada masyarakat luas gitu, Mas. Nah, sementara kalau periklanan itu cenderung ke apa namanya? Penjualan produk mungkin gitu ya, penawaran sebuah produk. Dan yang terakhir adalah apa tadi satunya lagi? Pemasaran. 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 Ya kalau pemasaran nggak beda jauh dengan periklanan mungkin ya, sama-sama menawarkan produk gitu. Oke. Seperti itu mungkin. Itu yang saya tangkap, Mas. Oke. Silakan yang mau melengkapi silakan. Mas Slamet silakan. Ketuanya sudah menyampaikan tuh ya, yang lain melengkapi. Mas Slamet boleh menjawab, Mas Slamet. Kamu jangan gitu, Mas Slamet. Selamat. Sentarane ngeri terus. PJ kemarin Mas Rohit itu, Mas. Mas Slamet jadi PJ kemarin tuh. Ayo. Mas Slamet, silakan. Anda sebagai humas, bagaimana pendapat Anda, Mas Slamet? Humas Ilkom ya. Atau kalau diwakilkan dulu sama Mas oposisi mana? Mas topik oposisi. Mas oposisi sama siapa? siapa? Mas topik oposisi mana? Enggak ada suaranya. Mas Koko. Mas Topik buat kopi mungkin. Mas Koko, ayo ngomong. Ayo, yang lain. Wismo ngomong, Wismo. Ayo Mas Wismo. Gimana Mas Wismo? Wismo, ayo. Jangan lupa kalau mau ngomong ya di unmute dulu. Gimana Mas Wismo? Baru mengikuti. Ya, nyimak jadinya ya. Nyimak ya.
Penyimak. Bedanya ini tadi, bedanya periklanan sama humas dan pemasaran. Ada 3 tuh. Periklanan, pemasaran, dan humas. Bedanya apa, Mas Iso? Ini aja deh. Setangkapnya, sepemikiran sekilas apa aja tuh bedanya humas dan periklanan. Ya kalau menurut saya humas ya itu antara orang yang berhubungan di dalam masyarakat. Kayak gitu. Pelakunya yang mau lakukan untuk pemasarannya. Menurut saya seperti itu. Oke. Berarti kalau humas ada antara masyarakat dengan si orang yang ngomong. Kalau pemasaran dan periklanan gimana? Untuk konsepnya, untuk konsep dalam membagikan produk tersebut. Oke, konsep lebih ke produk yang mau dijual sehingga ada konsep bagaimana produk tersebut dipasarkan gitu ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sip. Yang lain satu lagi. 3 bidang itu kan sama-sama speak up semua kan. Betul Mas Eja, bahwa 3 komponen tadi, humas, pemasaran, dan periklanan itu tugasnya speak up semua. Iya. Ada lagi nggak? 1 orang lagi deh. Kang Mustafa itu yang buat status itu, yang ngirim. Mustafa. Mas Mustafa atau Mas Nasrullah? Mas Nasrullah kayaknya udah acungkan tangan tadi. Iya, silakan Mas Nasrullah. Boleh lah, sedikit ini. Kalau pendapat saya kalau mengenai humas itu lebih menekankan pengenalan program yang dijalankan oleh pemerintahan setempat yang dikenalkan secara transparansi kepada masyarakat. Mungkin ada tujuan untuk mempercepat tempatnya supaya kedepannya misal kalau ada 2 periode bisa kembali berdiri. Sedangkan periklanan mungkin kan dari suatu perusahaan swasta ataupun tidak untuk mengenalkan produknya dari perusahaan ke masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Oke, siap. Tuh. Poinnya kalau saya tangkap dari Mas Nasrullah nih, kalau periklanan ini lebih ke penjualan produk. Kalau humas itu tidak hanya penjualan produk, lebih ke tadi kalau ngomongin negara, bagaimana negara atau pemerintah, institusi negara itu menginformasikan program-programnya. Nah, jadi kalau saya boleh tambahkan, apa bedanya nih humas dengan pemasaran? Jadi kalau konsep humas, teman-teman tidak terfokus hanya bagaimana produk itu dijual atau tidak, ngomongin tuh penjualan saja, tapi tadi ada program, ada bagaimana menceritakan terkait dengan kegiatan. Jadi tidak profit oriented, tidak hanya profit oriented, tapi bagaimana menginformasikan. Kemudian kedua, humas juga berperan untuk mendapatkan feedback. Jadi bisa jadi kalau misalkan di dalam sebuah perusahaan nih, bayangkan perusahaan itu ada divisi marketing atau pemasaran. Dia membuat iklan, membuat baliho, membuat video terkait dengan produknya. Nah, ketika dia publish keluar, maka pasti akan ada feedback dari luar tuh, dari masyarakat. Nah, ketika feedback itu masuklah ke humas. Sehingga humas harus punya 2 kemampuan. Pertama, kemampuan yang seperti dengan marketing. Kemudian ada kemampuan untuk menerima feedback tersebut. Nah, feedbacknya diapakan? Timbal balik informasi dari masyarakat tersebut buat sendirinya, buat pemerintah atau buat industrinya, buat perusahaannya, dan juga buat yang keluar. Buat sendirinya itu apa? Buat ini. Kalau misalkan ada hal yang kurang, diperbaiki untuk pengembangan yang lebih baik. Tapi untuk keluarnya bagaimana? Bagaimana menjawab responnya? Sehingga humas juga memiliki kemampuan yang baik dalam merespon apa yang diberikan oleh masyarakat. Jadi penekanannya adalah pertama,
humas itu tidak hanya profit oriented seperti periklanan. Kedua, humas harus memiliki dua kemampuan mengolah internal informasi dan di eksternal. Seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi saya perbedaan apa itu periklanan dan apa itu humas. Berarti perbedaan mendasar antara humas sama pemasaran dan periklanan itu the profit yang mereka dapatkan, Mas ya? Betul. Semata-mata untuk orientasi untuk semata-mata mendapatkan semata-mata mendapatkan kalau pemasaran sama periklanan itu semata-mata untuk mendapatkan profit, sedangkan kalau humas bisa juga mendapatkan profit dan juga mendapatkan feedback gitu, Mas ya? Betul. Oke. Siap. Paham. Sip ya. Wah, ini berarti langsung loncat ke slide kedua tadi. Slide terakhir, bukan slide kedua. Materi kuliah di modul pertama. Nih. Terus ada lagi pertanyaan lain nggak selain dari Mas Teja? Mumpung saya selesai di modul kedua. Jadi saya ulang lagi ya. Di slide yang saya siapkan, itu kontennya modul kedua dulu, baru modul ke-1. Bab kedua dulu, bab ke-1. Jadi ini dimensi humas. Ini saya coba buat ini aja, karikatur atau saya tempelkan foto evolution of communication. Jadi kalau kita ngomongin komunikasi orang zaman dulu itu mulai dari orang zaman purba atau apa ya? Ya nggak purba banget lah gitu. Kalau zaman purba kita tahunya inilah, mereka membuat sketsa-sketsa di gua-gua, itu kan gambar-gambar. Itu bentuk komunikasi itu. Kemudian maju lagi ke era lebih ini, zaman Mesir kuno, mereka membuat huruf hieroglif. Tahu kan ya? Huruf-huruf kuno zamannya Mesir kuno gitu, yang kita temukan di piramida. Kemudian masuk lagi ke zaman penggunaan alat-alat sederhana, misalkan kalau di Indonesia ada kentongan, atau kalau atau kita yang pernah belajar pramuka ada sandi Morse. Nah, ini sandi Morse itu ya ini nih adalah salah satu bentuk komunikasi juga. Kemudian masuk lagi kalau kita nonton film zaman dulu kan orang kirim suratnya lewat apa? Ada yang katanya merpati gitu kan? Merpati. Iya, lewat merpati. Terus kemudian sudah mulai masuk fase kantor pos, ada kurirnya sekarang. Kurirnya mulai dari orang sampai kemudian masuk ke fase dulu sebelum ada handphone, ada telegram. Telegram itu juga mirip-mirip seperti sekarang fax gitu. Kemudian masuk telepon. Nah, akhirnya sekarang masuklah ke dunia internet dan sosial media. Nah, kita nggak tahu nih generasi mungkin anak cucu kita metode komunikasinya seperti apa. Gitu deh. Ada yang punya ide untuk kedepannya komunikasinya apa? Ada lewat batin udah sampai pesan. Kok suaranya ada yang mantul ya? Kok suara ada yang mantul ya? Kalau yang mute tuh. Oke, sip. Oke ya. Saya lanjut ya. Ini nggak kerasa loh, udah 11:30. Kita mulai jam 10. Sampai jam berapa ini, Mas? Ini sampai jam 12 kelas saya. Nanti teman-teman istirahat. Setelah istirahat lanjut ke kelas yang lain ya. Masih 2 kelas lagi loh. Iya, Mas. Kuatlah. Grupnya masih sama ini kan? Kenapa? Grup untuk kelas selanjutnya masih sama ini. Tetap masih sama yang ini. Agar memudahkan. Nanti tinggal ganti tutornya yang calling. Oke, Mas. Jadi saran saya gini, ini sekalian ini ya, relax dulu. Karena nanti benar-benar metode kuliahnya seperti ini, maka teman-teman buat situasi yang nyaman lah, senyaman mungkin. Jadi kalau misalkan
belum sarapan, ya kalau kelas saya karena pagi juga, saya persilakan teman-teman sambil nyemil sambil makan. Ya kalau misalkan lagi makannya sambil apa ya, kalau bahasanya kamu saya ngedeng-ngedengin ya, membuat orang kepengen, silakan pakai video. Tapi kalau nggak enak belum perlihatkan, ya silakan videonya dimatikan dulu, makan dulu nggak apa-apa. Jadi biar relax dan yang ngobrolnya lancar gitu. Siap, Ini siap. ada request ini, Mas. Silakan yang mau request. Ini kan full online. Iya. Ya, semua jam. Nah, supaya nggak ada yang ketinggalan materi, request waktunya untuk kedepannya mungkin yang 2 jam jadi sejam gitu. Oh gitu, boleh. Kalau misalkan lebih nyaman dipersingkat, kita atur. Nanti nggak terlalu panjang. Soalnya kalau misalkan 6 jam kita full depan HP, kayaknya juga ini banget, Mas. Pegel pegangnya. Oh. Bisa. Kayak Nanti misalnya tuh baru bangun. Oke, boleh. Kita ini percobaan ya. Wah, nanti teman-teman dengan tutor yang lainnya juga sampaikan aja yang membuat nyaman seperti apa, baik untuk teman-temannya maupun tutor-tutornya. Oke, Mas. Oke, sip. Oh, saya lanjutkan dulu ya. Nih, Lanjut, Mas. karena sudah ini juga mau habis, agak cepat mungkin nanti. Ini pengertian dan definisi humas. Ini bahasa Inggrisnya, humas itu public relation. Nah, dari kata public dan relation, hubungan dengan publik. Secara harfiah seperti itu. Kemudian secara epistemologi, komunikasi untuk membangun rasa saling pengertian atau understanding. Sehingga polanya adalah menceritakan sesuatu dan membuat orang lain mengerti, kemudian ingin tahu lebih dalam. Jadi image building atau membangun citra. Sekarang kita gampangnya pencitraan lah. Nah, ini humas. Mantap. Humas menurut salah satu ahli, Gruning, adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publiknya. Jadi kuncinya ada manajemen, ada komunikasi, ada organisasi, ada publik. Apa maksudnya? Jadi kalau ngomong manajemen, berarti PR atau humas itu ada organisasi khususnya, tidak cabutan gitu. Cabutan itu maksudnya mendadak aja dituju. Tapi ada memang divisi khusus yang menangani tentang humas. Nah, tugasnya apa? Komunikasi, berkomunikasi. Dan setiap organisasi itu pasti punya humas. Nah, siapa objeknya? Objeknya adalah publik. Publik itu siapa sih? Nanti di belakang kita akan ada pengertian. Siapa sih yang disebut dengan publik itu? Contoh nih, kalau tugasnya humas, ketika terjadi demonstrasi buruh di perusahaan, maka para pegawai itu dilarang melayani interview kepada seluruh media atau wartawan. Yang harus meladeni wartawan tersebut adalah divisi humas perusahaan. Ini artinya apa? Ada manajemen khususnya. Komunikasi yang diberikan perusahaan tidak semuanya. Nah, sekarang humas itu tadi kita sudah sering menyinggung, sudah menggunakan Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Tidak hanya media-media yang konvensional gitu. Nah, ada 2 model dalam humas, ada simetris dan asimetris. Jadi kalau simetris itu yang menganggap hubungan antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah publik dengan organisasi, itu sama penting. Dan yang selanjutnya, kalau asimetris itu menganggap salah satunya aja yang penting, tidak dua-duanya. Nah, humas itu sebagai fungsi manajemen, dia
fungsinya apa? Mengevaluasi sikap dan opini publik, mengidentifikasi serta menyesuaikan kebijakan, kemudian melaksanakan dan merencanakan program-program kegiatan kehumasan. Jadi intinya kalau kita di itu harus ada perencanaan tuh, jangan tiba-tiba. Kemudian ini beberapa ahli menurut Mas Putih, humas itu berarti penguasaan memilih komunikator. Jadi harus orang yang bagus ngomongnya, mengemas dan memilih pesannya juga harus bisa, dan merencanakan media. Makanya kalau yang terakhir tuh kalau di Indonesia humas bisa belajar dari ini Kepala Humas BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, yang baru tahun lalu meninggal dunia. Beliau itu sangat terkenal di deretan masyarakat atau wartawan karena gayanya bagus dalam menyampaikan masalah kebencanaan di Indonesia. Beliau meninggal karena sakit ginjal atau apa gitu, dan kemudian sempat ramai kalau di dunia perwartawanan karena bagus komunikasinya dan menenangkan, padahal yang dihadapi adalah tentang kebencanaan. Makanya kalau sekarang nih kita dikritik atau pemerintah dikritik terkait dengan virus corona karena sekelas menteri saja menterinya tidak bagus atau beberapa pejabatnya itu tidak bagus dalam sisi kehumasannya. Nah, sekarang makanya pemerintah Pak Jokowi menetapkan kan untuk masalah virus corona ini ada satu orang yang bertugas. Makanya ada sebut juru bicara virus corona kan. Maksudnya juru bicara pemerintah terkait virus corona. Nah, ini strategi humas terkait dengan siapa yang harus menyampaikan ini. Kemudian orang yang harus memiliki kemampuan seperti apa yang cocok untuk menjadi humas. Nah, fungsi dasarnya sebagai penyampai informasi dan pencari informasi. Pencari informasi dalam arti apa tadi? Kita sudah menyinggung. Ada feedback. Pada feedback itu mencari informasi dari luar. Sehingga ketika humas mendapatkan informasi dari luar, bisa digunakan untuk kepentingan organisasi. Nah, ini fungsinya memberikan saran kepada manajemen, mengordinasikan berbagai kegiatan komunikasi organisasi, menyediakan sarana bagi organisasi untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan publik, dan mencari tahu informasi. Ini umum lah ya dari beberapa ahli. Jadi kalau nanti di organisasi, katakan tadi Mas Slamet katanya ada di humas, maka humas itu harus menjadi pembisiknya ketua. Karena apa? Nanti yang menunjukkan pencitraan organisasi itu ada di humas gitu. Jadi kalau ngomong Facebooknya harus seperti apa. Kemudian misalkan ada YouTube-nya akunnya seperti apa, itu harus disampaikan seperti itu. Nah, ini menurut pakar yang lain, publik. Apa sih publik itu? Publik adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sama. Nah, ciri-ciri publik, ada permasalahan tersebut benar-benar ada, kemudian mengorganisir diri. Sifat publik itu tidak permanen, bisa datang dan bisa pergi. Ini sekitar saja, speak up. Itu ada maknanya kan? Apa? Ada yang mau memaknai nggak ini foto ini? Mas Teja kayak gitu. Speak up, memberikan speak up. Speak up. Ini saya ketika menyiapkan ini kepikiran, oh ini kayaknya ada butuh ini apa ya, intermezzo yang bisa membuat kita yang melihat presentasi ini maksudnya apa ya. Dan Mas Mustafa tadi menangkap ini maksudnya apa. Jadi silahkan diinterpretasikan sendiri-sendiri. Oke. Ini perkembangan konsep humas tadi
sempat disebutkan, ada yang simetris dan asimetris, ada yang 2 arah dan 1 arah. Jadi kalau yang 1 arah itu tidak sempurna karena tidak mengambil feedback dari orang. Jadi ya cuma ngasih tahu aja gitu. Tapi kalau yang simetris, dia mencari feedback justru, kemudian mencarikan win-win solution ketika ada permasalahan. Nah, humas juga ada dikenal era press agency. Ini era-era pencitraan. Bagaimana pers ini mendukung untuk memoles seseorang. Kemudian akhirnya ya ini akan membuat kejenuhan. Ada era yang lebih baik adalah bagaimana humas itu menuju mutual understanding. Jadi mencitrakan yang baik itu tidak salah, tapi cara-caranya yang etis. Artinya tidak menciptakan kebohongan. Kalau yang era press agency artinya hanya menciptakan hal baik dan cenderung kebohongan. Tapi yang baik adalah harus yang etis. Hal baiknya memang hal baik, tidak ada unsur kebohongan. Jadi balik lagi, humas itu harus ada kesengajaan, bukan yang tidak sengaja, harus direncanakan, kemudian mengutamakan publik dan performance. Komunikasi yang baik dalam humas adalah yang 2 arah. Fungsinya adalah untuk memanajemen, ada fungsi di dalam manajerial sebuah organisasi, dan humas itu harus profesional. Ini kata-kata kunci humas. Nah, humas, tadi ini nyambung dengan pertanyaannya Mas Teja, kadang juga disamakan atau didudukan sebagai bagian dari marketing. Atau kadang malah disamakan dengan SDM, sumber daya manusia. Padahal humas harusnya berperan sebagai pengelola reputasi organisasi. Fungsinya itu manajemen, bukan administratif. Tapi karena sebuah perusahaan juga mencari profit, akhirnya daripada double-double, ya udah humasnya sekalian aja dengan marketing misalkan. Sehingga karena alasan apa? Karena alasan profit tadi gitu. Nah, kalau di dalam pemerintahan kan karena pemerintahan tidak mencari profit ya. Makanya yang full kelihatan humasnya tidak mencari profit adalah humas dalam pemerintahan. Tapi idealnya di sebuah organisasi, perusahaan yang namanya humas dengan marketing dibedakan. Idealnya seperti itu, tapi kenyataannya kalau di sebuah perusahaan pasti bisa bergabung sama pemasaran tugasnya, Mas ya. Betul. Makanya nih kalau dibedakan humas dan periklanan, gimana? Periklanan ini kegiatan yang memberi ruang dan waktu di media massa yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan tertentu kepada khalayak. Media komunikasinya yang bisa dikontrol. Artinya ya ketika melakukan periklanan, dia kan menciptakan satu tempat yang dia bisa mengkontrol itu gitu. Jadi kita mau iklan, misalkan iklan apa tadi, HP Samsung Note 10, nggak mungkin tuh ditaruhnya di media informasi kelas bawah gitu. Jadi taruh di majalah yang ada di pesawat terbang, taruhnya di majalah yang ada di KTX gitu. Kalau taruhnya iklan tersebut, katakan media massa yang kelas bawah gitu. Kalau di Indonesia ada koran lampu merah gitu, iklannya adalah iklan barang-barang mewah, besar kemungkinan nggak sesuai dengan itu tuh pasarnya. Nah ini bedanya. Jadi periklanan itu benar-benar dikontrol di mananya dia menyampaikan tersebut. Kalau humas ya untuk semuanya. Kemudian ada lagi istilah publikasi. Jadi kan kalau kita ada istilah press release. Jadi informasi resmi yang dikeluarkan ketika sesuatu kegiatan dijalankan. Nah, sehingga inilah tugasnya humas. Humas ini kemudian menjalankan relation yang baik dengan wartawan, dengan
media gitu. Sehingga nanti ketika ada sesuatu yang ingin dipublikasikan, dia mengajak wartawan tersebut membuat kunjungan ke media massa atau ya, mengajak wartawan yang datang. Nah, kemudian humas juga kalau di dalam pemerintahan ada yang sifatnya propaganda. Ini kalau teman-teman belajar di sejarah dulu, kenapa Nazi di Jerman itu berhasil menjadi pemimpin di negara Jerman, kemudian mampu melecut semangat orang Jerman untuk berperang, itu karena propaganda. Atau lebih update lagi, kenapa orang-orang mau bergabung dengan ISIS? Nah, itu karena ada humasnya, ada propagandanya yang mengatakan kalau gabung di ISIS akan mendapatkan seperti ini gitu. Kekhilafahan yang ada di Suriah, Irak, dan daerah sekitarnya sudah sangat stabil. Nanti akan dapat apalah pendidikan gratis, rumah sakit gratis dan sebagainya. Itu humas tuh sebagai propaganda untuk agar orang tertarik datang ke sana gitu. Nah, itu ada contoh-contoh lain lagi. Nah, Itu, nama-nama lain, kenapa? Silahkan. Itu, maaf ya. Berarti dari humas ini ada peran untuk sebagai apa pertahanan negara dong? Humas sebagai pertahanan negara. Bisa jadi untuk kontra. Jadi kalau teman-teman belajar dari strategi Cina, teman-teman tahu nggak kalau Facebook itu nggak bisa dipakai di Cina? Tahu nggak kalau Google itu juga nggak bisa dipakai di Cina? Jadi mungkin bisa jadi Skype juga nggak bisa dipakai di Cina nih. Saya tebak sih. Saya nggak tahu sih kalau Skype. Karena biasanya kalau ngajak video call dengan orang Cina pakainya bukan Skype, tapi aplikasi yang lain. Nah, intinya kalau ngomong apakah humas juga berperan sebagai pertahanan negara? Pasti. Dalam skala lebih besar, kehumasan itu baik dalam ini ya, kontra informasi ataupun dari sisi teknologi juga digunakan untuk melindungi sekitar. Baik, maksudnya informasi adalah misalkan gini lagi. Apa lagi ya? Contohnya yang enak dibuat. Ketika pemilihan presiden Amerika, Trump menang lawan Hillary Clinton. Nah, itu salah satunya yang berperan adalah sisi humasnya. Jadi bagaimana timnya Trump itu mencuri data dari Facebook untuk mengkampanyekan tentang Trump. Sehingga ketika itu bocor bahwa ada sekitar 100 juta orang data pengguna Facebook itu terambil oleh timnya Trump. Nah, apa fungsinya data tersebut? Data tersebut digunakan Trump untuk mengkampanyekan tentang programnya, sehingga orang Amerika ketika buka Facebook, di home-nya, di dindingnya itu, di awalnya, di wall-nya itu, akan ada berita-berita informasi terkait dengan Trump, dan memojokkan si Hillary Clinton. Sehingga orang setiap hari dapat informasi itu terus. Akhirnya termindset seperti itu. Ketika termindset seperti itu, akhirnya Trump yang lebih dipilih dibandingkan Hillary Clinton. Nah, apa kaitannya dengan pertahanan negara? Kemudian diurut-urut lagi, ternyata Trump katanya juga dibantu oleh agennya dari Rusia. Jadi Rusia tuh ada bermain juga dalam pemilihan pemilu presiden ketika itu. Karena Rusia lebih condong mendukung Trump dibandingkan Hillary Clinton. Nah, sehingga kalau ngomongin humas, tadi humasnya negara dalam sisi pertahanan, bagaimana kemudian melawan informasi yang kontra seperti itu. Jadi kalau selama ini misalkan ada satu lawan politik sebuah negara yang lebih mengedepankan berita A, maka humasnya negara yang ofisial harus bisa melawan dengan informasi yang B gitu. Gitu Mas, kalau versinya saya. Gimana? Ada tanggapan nggak? Berarti revolusi industri 4 itu juga ada dampak negatifnya ya. Data pribadi bisa terbaca oleh yang di atas.
Betul. Betul Mas Mustafa. Kita termasuk yang rentan terkait dengan ini karena kita sampai sekarang undang-undang data pribadi itu masih belum fix. Ada satu organisasi khusus di Indonesia, saya namanya lupa, teman-teman komunikasi harus ngikutin ini nih karena saya pernah ikutin podcastnya. Organisasi terkait dengan perlindungan data diri masyarakat di dunia maya, di dunia internet. Jadi Indonesia ini sangat terbuka sekali, sangat tidak bagus. Makanya kalau ngomongin data diri, ngomongin virus corona aja, kita tuh sangat kalah dengan Korea. Kita data dirinya itu kalau udah yang kena infeksi langsung nyebar semua tuh. Orangnya ini, tinggalnya ini, tempatnya ini, rumahnya di sini. Padahal itu kalau ada undang-undang yang jelas, itu menyalahi undang-undang dan bisa dipidana orang yang menyebarkan gitu. Dan yang mencuri data tersebut juga gitu. Makanya kalau di Korea sudah ada undang-undang itu, walaupun kita ketika ada virus corona, tahu nih orang yang mengidap bertambah 2 orang, tapi 2 orang itu tidak disebutkan alamatnya, jelasnya di mana, namanya siapa gitu enggak kan, cuma dia berkunjung ke A, B, C, D gitu. Jadi jangan ke sana gitu. Atau kadang cuma disebutkan tinggalnya di mana gitu, di apa misalkan kalau tempat saya di Yusongguchong gitu, Yusonggu, Gungdong misalnya, cuma di gitu aja gitu, enggak sampai detail. Nah, itu karena informasi teknologinya tidak di-backup oleh undang-undang privacy, data perlindungan data. Nah, saya lanjut ini beberapa slide terakhir. Humas itu ada istilah lain. Dulu di perusahaan saya kerja tadi yang saya sebutkan di perusahaan tambang, namanya corporate communication. Jadi saya staff di corporate communication di bidang sosial media. Nah, ini nama lain dari humas. Atau di luar negeri ada juga istilah public affair. Jadi saya di Korea ini lebih sering dengar kata public affair. Termasuk di kampus juga istilahnya student affair. Jadi humasnya kampus itu dikenalnya bukan PR, public relation, tapi affair, student affair, public affair, dan sebagainya. Atau kalau yang sisinya ke komersial, tadi digabungkan antara PR, antara humas dengan marketing, ada namanya Markom, marketing communication. Nah, saya punya cerita, ada satu alumni Ilkom UT Korea yang sudah pulang dan lulus. Itu sekarang bekerja di Markom, di marketing communication di Jakarta. Saya lupa nama perusahaannya, tapi beliau tuh bertugas untuk membuat desain-desain. Jadi desain-desain gambar terutama untuk marketing communication-nya. Saya pernah dikirimkan hasil karyanya dan menang. Jadi kadang tuh ada tuh kompetisi Markom atau marketing communication, seluruh perusahaan di bidang itu, kemudian diadu desainnya mana yang terbaik. Kemudian ada satu lembaga yang membuat kompetisi tersebut dan menganugerahkan menganugerahkan levelnya mana yang terbaik gitu. Nah, kebetulan alumni UT Korea tersebut kerja di tempat situ, kemudian dia bertugas membuat desain dan desainnya menang gitu. Nah, karena dia menang, akhirnya temannya menginformasikan ke saya, Mas Rohib, ini Mas Anu kerja di sini, ini hadiah, dapat hadiah karena berhasil mendesain seperti ini. Ini informasi terkait dengan nama-nama lain. Nah, sudah, ini diskusinya tadi. Sudah sampai terima kasih. Alhamdulillah. Sudah sampai terima kasih. Alhamdulillah. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada diskusi lain nggak? Atau ada saran-saran keseluruhan terkait dengan... Mungkin kapan bareng makan sama Mas Rohib lagi. Oh, siap. Nanti saya menunggu undangannya Mas Nasrullah untuk ke Ansan dah. Oke. Siap, Mas. Siap. Ayo, silakan ada pertanyaan kan, teman? Mau tanya, Mas. Silakan. Berarti salah satunya itu humas ini ya, Mas, buat pencitraan ya, Mas? Iya, betul. Jadi yang sekarang megang humas, pinter-pinterlah membuat sesuatu yang baik yang bisa dicitrakan. Mustafa itu.
apa. Saya sebentar ini ya. File-file kuliah saya kirimkan. Kok tampilan tab-nya bisa begini? Waduh, ini ilmu banget. Kenapa Mas? Iya caranya. Tampilan tab layar bisa begini bentuk ini. Ini ilmu Ya, IT. share screen, ya, share screen. Ini saya lagi share pertemuan sekarang. Ada lagi kalau teman-teman mau tahu selain pakai Skype ada misalnya pakai Zoom meeting. Banyak aplikasi yang seperti ini. Jadi kita bisa tetap komunikasi walaupun tidak harus bertemu di satu tempat yang sama. Apalagi ya, ini saya juga punya modul dalam bentuk PDF kalau mau iseng-iseng baca. Udah besar kok Mas. Udah Boleh share ya? bisa, Pak. Oke, sip. Saya share di chattingan semuanya. Ada ini untuk hari ini dan modul dalam bentuk PDF ini. Materi tadi bisa dibagi nggak, Mas? Udah, saya bagi di chatting ya. Nanti silahkan di-download di chattingnya situ ada. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya sembari ini apa nih? Kang Ayo Dinan, ngomong-ngomong kemarin semester 1 siapa yang juara 1 ini? Mas Slamet ya? gimana? IP Katanya Mas semester 1 kemarin Teja. membahagiakan? Mas Slamet ya juara 1 ya? Apa Aginan? Dapat buku Yang sama dapat A, pulpen. B gitu kan siapa aja. Tapi nilai semuanya udah keluar semua kan ya? Sudah nggak ada yang ditahan nilainya? Ada yang nggak keluar satu, Mas. Apa tuh? Mas Miftah. Pendidikan kewargaan negaraan. Nggak Oh. keluar, Mas. Yang lain sama juga atau cuma Mas Miftah? Kalau aku sih keluar semua, cuma ketika ketika ketambah 1 jadinya IP-nya berkurang apa karena ketambahan pembagian SKS itu Mas ya? Iya. Oh, Kalau yang sebenarnya nggak banyak sih, masih lumayan. Mas lumayan, alhamdulillah. Kalau yang kayak Mas Miftah tadi bisa lapor tuh Mas Miftah ke kemahasiswaan kenapa nggak keluar? Biasanya Udah lapor sih, Mas. udah. Belum ada tanggapan. Oh. Apa? iya. Jadi ya ngulang. Saya harus ngulang mungkin, Mas. Kalau nilainya belum muncul sih mending tanya dulu. Kalau ngulang kan nanti kalau udah dapet E itu udah pasti ngulang tuh. Kalau misalkan belum muncul kadang-kadang ini masalahnya yang ngoreksi melihat tanda tangannya beda misalkan. Tanda tangan antara di LJU di lembar jawaban ujian dengan tanda tangan di absen berbeda sehingga nggak mau ngoreksi itu orang yang ngoreksi. Kadang gitu. Atau ada yang kurang-kurang misalkan data dirinya nggak terisi gitu. Jadi mending ditanyakan, nanti yang dari Korea, pengurus UT Korea akan menyampaikan ke pengurus UT Pusat, nanti UT Pusat baru menjawab. Ada di portal kalau nggak salah, di portalnya teman-teman Iya, itu Mas. ada pengaduan nilai, di situ bisa. Oh, kemarin ngecek nilai masih di ini ya, Mas, di portal masing-masing. Kalau cek nilai itu ada di apa sih namanya SIA? Apa sih SIA apa e-learning? SIA. SIA. Aduh itu jadi. Kalau yang portal yang dimaksud portal saya adalah portal yang punyanya kita sendiri, portal UT Korea. Itu ada layanan-layanan untuk teman-teman. Misalnya ada kesulitan tuton, itu pengaduannya aja di sana. Atau ya kalau misalkan bingung di portal, lihat aja pantengin sosial medianya UT. Biasanya ada informasi gimana untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu. Nilai nggak keluar, tuton belum ada gitu. Berarti kalau misalnya mata kuliahnya 7, yang muncul itu 6, berarti itu langsung komplain aja ke mahasiswaan ya, Pak? Iya, benar.
Nanti sampaikan mata kuliah apa yang belum muncul, ya biasa standar. Biar kemahasiswaan tahu, sampaikan namanya, NIM-nya, jurusan, semester berapa. Saya belum keluar nih mata kuliah apa gitu. Ya Mas, selain Miftah masih ada yang belum keluar. Punya aku sosiologi belum keluar. Oh, sosiologi. Sosiologi. Itu berarti kasus-kasusnya itu biasanya ya individual apa yang itu. Kalau misalkan yang kasusnya yang di TTM-kan kan teman-teman, berarti semester lalu 7 mata kuliah, 3 di TTM-kan, 4-nya tuton. Ya, yang tuton itu kadang mungkin belum ada konfirmasi. Pokoknya kalaupun nggak ikut ujian kan bakal nilainya keluar E gitu. Kalau ikut ujian, ikut tuton atau TTM tapi belum dapat nilai, berarti ada sistem yang belum berjalan. Oke, nanti saya tanya. Oke ya. Ayo, gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Mau tanya, Mas. Silakan. Ini semua kita jadi humas ya di suatu instansi ya. Itu jadi humas yang menarik. Itu salah satunya kan kata-katanya yang baik ya, Mas. Mungkin ada tips-tips dari Mas Rohib jadi humas bagaimana untuk menarik simpati gitu. Saya mau jawab ceritanya dengan pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi ketika saya menjadi corporate communication-nya perusahaan tambang tadi. Saya asal di teknik metalurgi, jadi mahasiswa teknik bukan mahasiswa ilkom. Nah, baru atasan saya itu adalah orang ilkom, ilmu komunikasi benar-benar gitu. Nah, saya belajar ketika itu yang pertama menjadi seorang humas itu penting untuk membuat statement yang mudah dimengerti orang. Pertama itu. Jadi sekompleks apapun informasinya, kita harus bisa menyederhanakan informasi tersebut. Misalkan ngomongin nih, gampangnya gini. Teman-teman jadi humas di sebuah perusahaan, mau menginformasikan produk dari perusahaan tersebut. Maka harus bisa menceritakan dengan sederhana, dengan bahasa orang yang nggak ngerti. Jadi itu pertama. Kedua, kemampuan yang penting adalah kemampuan tulis-menulis yang baik. Jadi saya ingat banget ketika dulu saya nulis di sosial media itu seperti saya ngomong. Jadi kalau bahasa tulisan dengan bahasa omongan itu beda. Jadi kalau kita ngomong kemudian diketik, kadang itu nggak enak dibaca. Sehingga beda bacaan, beda tulisan dengan omongan. Nah, ketika saya kerja, saya sering banget dapat revisi. Jadi sebagai gambaran kerja saya itu seperti ini. Saya akan memposting materi postingan sampai 2 minggu ke depan. Nah, saya buat nih hari ini. Saya buat semuanya hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa. Semuanya saya buat kata-katanya, semua saya buat foto-fotonya apa gitu. Nah, saya kirim tuh ke bos saya. Ketika bos saya melihat, wah, itu kata-kata saya semuanya direvisi. Jadi mulai dari ejaannya, itu jangan sampai ada yang salah. Nggak boleh ada typo. Terus yang enak dibaca orang, sesimpel mungkin dan sebagainya. Nah, saya belajar tuh, sebulan pertama, 2 bulan pertama selalu direvisi seperti itu. Ya ada kalanya tidak sabar mungkin ya, jadi suka di komennya agak pedas gitu. Tapi ketika saya merenung, ternyata itu pelajaran yang menarik tuh. Karena akhirnya saya mendapatkan bagaimana cara yang baik dalam membuat postingan. Apalagi untuk sekaliber sebuah perusahaan gitu. Nah, jadi poinnya adalah untuk menjadi humas yang baik, belajar menulis yang baik. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, lalu saya bagaimana belajar yang baik? Biasanya sebelum kita share ke orang atau ke media, kita minta dulu pendapat orang lain. Tim kita minta pendapat, ini sudah bagus atau belum nih kata-katanya. Kalau ada masukan, ada revisi, silahkan. Nah, kalau bentuknya video juga sama. Kita buat video, kita tanyakan dulu tim kita, ada kekurangan nggak nih dari video yang kita buatkan. Jadi tadi 2 pembuatan menjadi humas yang baik, jadilah informan yang memudahkan orang yang mendengar untuk paham. Kedua, buatlah kata-kata atau tulisan yang baku, yang
sebenarnya baku ini dalam artian sesuai dengan bidangnya sih. Ketika misalkan di humasnya humas pemerintah, maka nggak mungkin kan yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Tapi kalau misalnya jadi humasnya BEM misalkan yang lebih komunikatif, ya gunakan bahasa-bahasa kekinian. Misalkan kui ikut acara ini gitu. Kayak kan nggak yuk lagi tapi kui gitu kan. Ya hal seperti itu tuh yang harus harus dilaksanakan untuk menjadi humas sesuai dengan sasarannya atau sesuai dengan organisasi yang dibawa. Gitu. Sama terakhir kalau kaitannya dengan humas dengan call center, seperti yang saya sampaikan, saya kerja di rumah tapi 24 jam. Artinya apa? Menjadi humas itu harus responsif. Jadi ya responsif, dijawab terus gitu. Telepon dijawab terus agar dapat baik tanggapan dari masyarakat, ya berusaha untuk selalu senyum. Walaupun kita lagi, ini orang nggak ngerti-ngerti, ini orang saya sudah tanyakan, sudah publis di tulisan, di Facebook dan sebagainya, masih nanya aja gitu. Nah ini juga perlu latihan. Bagaimana menjadi humas yang baik dan interaktif dan sabar menanggapi orang. Gitu deh. Untuk nilai saya cek tadi udah muncul semua deh. Jadi nggak komplain lagi. Oh, alhamdulillah, Mas Mustafa. Nah, Mas Miftah boleh tuh cek lagi barangkali keluar juga hari ini. Oke, ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Cukup. Cukup ya. Kalau cukup berarti menit ini. Kenapa Mas Nasrullah? Korupsi waktu 1 menit di stop guys. Ya, kita lebih dari 1 menit. Tabungan berarti nanti ke depan dikurangi 1 menit. Oke ya. Berarti pertemuan pertama ini kita cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman nyaman dengan proses belajar seperti ini karena ini pertama kali juga. Nanti nyaman sih Mas. Ya. Dinyaman-nyamankan ya. Karena memang kondisinya kita harus melaksanakan seperti ini. Dan nanti kalau ada feedback, ada kira-kira sistem yang perlu diperbaiki dari proses ini, silakan sampaikan. Baik melalui saya, melalui pengurus, atau melalui BEM lah. Untuk dijadikan bahan evaluasi program TTU kita. Oke, dari saya cukup. Terima kasih sudah bergabung. Pesannya masih ada 2 kelas lagi teman-teman. Tetap stay di laptopnya, nanti tutor yang lain akan menghubungi. Siap. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam wabarakatuh. Saya izin matiin ya. Oke, Mas. Oke. Yuk, makasih.